Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf karena kuliah harus di depan malam pada siang karena ada tadi lomba teknologi inovasi teknologi tepat guna. Jadi hari ini kita akan banyak belajar mengenai operator bitwise, relasi dan konversi tipe data yang akan dijelaskan oleh Giovanni, Mutiara dan Joni. Semalam kalian sudah banyak ini kan belajar dengan Bang Jo, Bang Johan, jadi harapan saya santai, jangan baca, ya jelaskan seperti kalian menjelaskan ke teman kalian saja. Baik, waktu sudah tepat saya persilakan pada tim 4, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 4 akan membuka presentasi kami. Materinya operator bitwise, operator relasi, dan konversi tipe data. Materi pertama yaitu operator bitwise. Operator bitwise ini operator khusus untuk menangani operasi logika bilangan biner. Jadi walaupun kita memasukkan bilangan desimal, tetap yang diproses itu bilangan binernya. Baru nanti setelah dikompil akan dikembalikan ke bilangan desimal lagi. Operator bitwise itu ada 6, ada AND, OR, XOR, NOT, left shift, dan right shift. Yang pertama operator AND. Operator AND ini operator yang memproses bilangan bit dari kedua variabel. Jika nilai bitnya sama-sama 1, maka hasilnya 1. Selain itu hasilnya akan 0. Bisa dilihat pada program di sini, data 1 205, data 2 175. Menggunakan operator AND, maka hasilnya adalah 141. Selanjutnya operator OR. Operator OR ini operator yang memproses bilangan jika ada angka satunya, maka hasilnya 1. Jika sama-sama 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya operator XOR. Operator XOR ini memproses bilangan biner. Jika salah satunya 1, maka hasilnya 1. Namun jika nilainya sama, 11 atau 00, maka yang keluar adalah 0. Selanjutnya operator NOT. Operator NOT ini operator yang membalikkan bilangan dari 1 menjadi 0 atau dari 0 menjadi 1. Tetapi kalau kita hanya membalikkan bilangan ini saja secara manual, hasilnya akan berbeda dengan hasil yang kita peroleh dari proses compile di sini, karena operator NOT ini memakai rumus komplement 2. Jadi min n ditambah 1. Jadi di sini contohnya data 1 205, not data 1 adalah min 205 ditambah 1. Maka hasilnya adalah min 206. Selanjutnya operator right shift, atau dia bergeser ke kanan. Jadi kalau data 1 right shift 1, di sini angka terakhir paling kanan akan terhapus, bergeser. Rumus right shift ini dibagi 2. Dibagi 2 pangkat nilai yang kita masukkan di right shift-nya berapa. Misalnya data 1 right shift 1, maka di sini 205 dibagi 2 pangkat 1. Seterusnya misalnya right shift 2 itu data 1 dibagi 2 pangkat 2. Yang terakhir operator left shift. Operator left shift ini
bergeser ke kiri. Jadi di setiap akhir di paling kanan ini akan ditambahkan 0 sesuai dengan berapa angka yang kita geser. Misalnya data 2 left shift 1 akan ditambahkan 01 di sini. Data 2 left shift 2 akan ditambahkan 20 di sini. Rumus dari left shift ini adalah kali. Jadi misalnya data 2 left shift 1, berarti data 2 dikali 2 pangkat 1. Data 2 left shift 2, berarti data 2 dikali 2 pangkat 2. Selanjutnya materi operator relasi yang akan disampaikan oleh teman saya Giovanni. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang operator relasi. Operator relasi atau operator perbandingan biasanya dipakai untuk membandingkan dua buah nilai Baik, saya ulangi lagi. Maaf, masalah jaringan tadi, Pak. Operator relasi. Operator perbandingan atau operator relasi biasanya dipakai untuk membandingkan dua buah nilai. Dan hasil dari operator perbandingan ini adalah boolean true atau false. Namun karena bahasa C tidak memiliki tipe data boolean bawaan, maka hasilnya adalah integer 1 atau 0. Perlu diingat ya, dalam bahasa C ini tidak ada tipe data boolean bawaan gitu. Tipe boolean ini hanya mengenali angka 1 dan 0 saja. Pertanyaannya, apakah kita bisa menggunakan boolean ini? Ya, jawabannya bisa, karena boolean ini sudah termasuk juga big data ya, dengan nilai yang dihasilkan 1 dan 0 atau true and false. Dalam bahasa C terdapat 6 operator perbandingan. Yang pertama, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Dengan contoh, 5 sama dengan 5, maka hasilnya itu adalah 1, benar ya. Tidak sama dengan 5, tidak sama dengan 5, maka hasilnya adalah 0. Untuk lebih besar, 5 lebih besar daripada 6, maka hasilnya akan 0, akan salah ya. Untuk 5 lebih kecil daripada 6, maka hasilnya akan 1. Lebih besar atau sama dengan 5 lebih besar atau sama dengan, maka hasilnya akan 1 gitu. 5 lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 5 lebih kecil atau sama dengan 5, maka hasilnya akan 1. Next, Mutiara. Untuk contoh pemrogramannya, integer variabel X kami buat sama dengan 5 dan variabel Y sama dengan 3. Bisa dilihat hasilnya di sampingnya ya. Variabel X sama dengan 5 dan variabel Y sama dengan 3. Yang penting diingat di sini adalah jangan sampai lupa kita membuat simbol-simbol dari operator-operatornya. Contohnya itu adalah X sama dengan Y itu ya. X sama dengan Y. Maaf teman-teman, sini sinyal saya lagi jelek. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tolong video teman-teman dimatikan saja ya. Teman-teman yang lagi nyalain videonya, kamera yang kan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Kenapa Pak? Jadi kita kurangi. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Thank you. Oke, jadi udah selesai presentasinya barusan.
Ya Pak, mohon maaf Pak, jaringan saya agak Belum lelet Pak. satu materi lagi, materi. Belum selesai Pak untuk programannya itu Pak, belum selesai Pak. Boleh kita lanjutkan, Pak? Oh, boleh, silakan. Sorry, aku tadi suara Garuda. Mutiara, kameramu matikan aja ya. Indra Joni, itu kameranya matikan aja biar kita sama-sama. Jadi untuk mengurangi kuota, kayaknya sinyal lebih jelek sih. Ya Pak. Oke, thank you. Kalau misalnya mau lanjutkan, maaf. Saya minta maaf. Baik, untuk contoh pemrogramannya tadi ya, yang perlu diingat untuk contoh pemrogramannya ini adalah jangan sampai lupa untuk membuat simbol-simbol dari setiap operatornya. Contohnya sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Jika kita lupa membuat simbol-simbolnya itu, yang ada hasilnya akan error gitu nanti. Nah, bisa kita lihat hasilnya di sampingnya untuk variabel X sama dengan 5 dan variabel Y sama dengan 3. Untuk melihat hasilnya X sama dengan Y itu sama dengan 0 ya. 5 sama dengan 3, tidak mungkin ya, makanya hasilnya 0. 5 tidak sama dengan 3, maka hasilnya 1 ya. 5 lebih besar daripada 3, maka hasilnya 1. 5 lebih kecil daripada 3, maka hasilnya 0 ya. Untuk 5 lebih besar atau sama dengan 3 itu, maka hasilnya akan 1. 5 lebih kecil atau sama dengan 3 itu, maka hasilnya 0. Gitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indra Joni. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan konversi tipe data. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu ya apa artinya konversi itu. Nah, konversi itu dalam kamus bahasa Indonesia yaitu mengubah. Jadi kalau konversi tipe data yaitu adalah satu proses mengubah tipe data menjadi tipe data yang lain. Nah, contohnya begini. Misalkan kalian mau membuat variable integer kan. Lalu kalian ingin mengubahnya ke float. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara mengkonversi tipe data tadi. Nah, konversi tipe data ini terbagi menjadi dua ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu implisit. Nah, apa itu konversi tipe data implisit? Konversi tipe data implisit ini dia hanya mengubah hasil tipe datanya, tetapi tidak mengubah nilai dari outputnya. Nah, di sini ada contoh pemrograman di mana integer X kami buat variabelnya 9 dan integer Y kami buat variabelnya 4. Nah, dalam bahasa C itu kita membacanya dari kanan ke kiri. Nah, jadi X dibagi Y itu dimasukkan ke dalam variabel Z. Nah, maka hasil outputnya 2,00. Nah, mengapa 2,00? Sedangkan 9 dibagi 4 itu kan berapa? 2,25 ya. Nah, itu dikarenakan kita mengubah hasil tipe datanya. Nah, sedangkan explicit selanjutnya. Nah, sedangkan explicit ini dia mengubah tipe data dan nilai hasilnya. Dia juga mengubah variabel X dan variabel Y. Nah, di sini juga ada integer X 9 dan integer Y 9. Nah, untuk explicit ini kita tinggal kasih nama tipe datanya. Nah, di situ ada plot X dibagi plot Y, plot Y dimasukkan di variabel Z. Nah, maka hasilnya akan 2,25. Nah, mengapa? Karena kita mengubah tipe datanya tadi. Nah, setelah kita mengkonversi tipe data dari variabel X dan Y, maka ada nilai dari output yang dihasilkan menjadi tipe data float dan hasilnya 2,25. Nah, jadi kesimpulannya gini, implicit dan explicit. Dia fungsinya sama-sama diubah. Bedanya, implicit dia cuma mengubah hasil tipe datanya, sedangkan explicit ini dia mengubah tipe data dan hasil nilai outputnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang konversi tipe data nih. Jadi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Well done, very good. Seperti ini yang saya mau sebetulnya. Jadi presentasinya enak, lalu kalian menjelaskannya juga tidak seperti membaca, kalian ada yang bisa kalian sampaikan seperti itu. Nah, di sini kalian juga belajar bagaimana kedepannya melakukan presentasi.
Mungkin saran pada teman-teman yang lain ke depannya, kalau bisa, kalau memang ini secara online, usahakan tolong kurangi dulu animasi atau transisinya, ya begitu ya. Kalau misalnya offline itu sudah sangat bagus. Kalau bisa kurangi transisi, saya paham bahwa transisi enak tuh, misalnya bikin ini, bikin cakep, kayaknya cool banget, tapi malah itu akan mengganggu dan membuang waktu kalian. Ya, kalau bisa transisinya dikurangi dikit. Ini saran dari saya. Kalau animasi itu mungkin beberapa tetap perlu ada ya. Well done, bagus Mutiara, Giovanni dan Indra Joni. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut kepada yang lainnya. Silakan saya berikan waktu untuk bertanya. Oke, tidak ada. Oke, kalau gitu kita masuk sebentar kepada praktikumnya kalau gitu. Bentar ya, saya. Oke. Sudah terlihat semua ya di sini. Jadi nanti kan karena ini juga sekalian praktikumnya, kan videonya sudah ada di dalam YouTube juga. Oke. Jadi di sini kalian tolong latihan. Nah, ini sekarang sudah sama asisten sudah disampaikan ini apa sih sebetulnya. Ya. Itu latihan dua, ada tiga, ada empat dan seterusnya. Kita banyak latihan di sana. Nah, saya ingin menjelaskan kepada ini bahwa ada beberapa hal ini latihan 14, ada kesalahan perbaiki dan eksekusi. Jadi tolong setelah kalian copy, kalian coba pasti kalau ada errornya coba dipikirkan errornya apa. Nah, di sini soalnya ada 5. Setiap soal bernilai 20 nanti dikerjakan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Sampai Pak. dulu nanti. Sip, thank Bisa, you. Pak. Nggak apa-apa, perwakilan aja kalau sudah satu cukup. Jadi biar saya tahu apa feedbacknya. Itu nanti sekalian laporan yang kedua, saya mohon maaf kemarin saya belum terlupa untuk mengupload tugasnya. Jadi nanti tugasnya akan saya upload. Saya beri waktu 1 minggu bersamaan dengan nanti laporan ketiga. Karena laporan ketiga ini kan sebenarnya materinya nggak terlalu banyak karena hanya bitwise dan konversi seperti itu. Ada satu hal yang menurut saya perlu saya sampaikan secara apa ya, secara jelas pada teman-teman. Jangan lupain ya, and, or, sama not. Entah nanti di semester ketiga pada saat kalian menggunakan microcontroller ini pasti akan digunakan. Ya. Nanti kan ada if, jika tadi kan si Giovanni ngomong apakah 5 sama dengan 3? Enggak, kan begitu kan. Nah, jadi kalau 5 sama dengan 3 dan 5 kurang dari 3 misalnya suruh ngapain. Jadi logika ini teman-teman harus pahami. Kalau nggak ngerti, yuk kita diskusi di sini atau besok pada saat ada if-nya. Jadi tolong diperhatikan yang ini ya. Seperti itu. Untuk geser kiri, geser kanan sebetulnya biasa dipakai, tapi karena Arduino sudah nanti ke depannya sudah dipermudah, ini jarang dipakai geser kiri, geser kanan. Tapi kalau secara basis apa ya, dasar pemrogramannya teman-teman harus tahu bahwa apa tuh geser kiri, apa tuh geser kanan. Ya kan, bitwise kiri, bitwise kanan. Tadi Mutiara udah jelasin, tadi kan sedikit lucunya gini, misalnya nilai 105 geser ke kiri atau dan 104 misalnya hasilnya berapa. Nah, kita mikirnya kayak gimana? Nah, itu tuh harus dipahami bahwa semuanya itu harus pakai bilangan biner. Begitu. Contoh ini kan 25 itu kalau jadi bilangan biner jadi kayak gini nih. Jadi digeser ke kiri sebanyak 2 kali. Digeser ke kiri, nah yang hasil gesernya itu diisi dengan nilai 0. Kemudian nilai biner ini diubah menjadi desimal sehingga nilainya menjadi 100. Sampai sini bisa dipahami pelan-pelan? Ini contohnya. Nanti materi ini saya berikan juga kok ke Classroom.
Oke? Baik, Pak. Sip. Baik, Pak. Lanjut ya. Nah, hati-hati ya. Kalau dan-nya 1 itu akan bitwise, sedangkan dan 2 akan logika N. Ya, harus hati-hati tuh. Nanti kalian dalam hal misalnya nanti ujian atau apa dalam penggunaan karakter N, karakter dan ini ya. Seperti itu. Ini kan 0, 0, 0. Sebenarnya hampir sama sih antara bitwise N dan logika N. Seperti itu. Bitwise OR juga sama ya, dan diakhiri dengan bitwise NOT. Nah, konversi tadi cukup menarik, cukup bagus juga, bahwa apa namanya disampaikan ada implisit dan eksplisit. Itu suatu hal yang bagus. Karena saya tahun lalu nggak ngajarin, jadi saya terima kasih kepada Mutiara, kepada Joni, sama kepada Giovanni untuk menambahkan hal tersebut. Nah, kalau saya kemarin konversi tipe data itu begini, char itu yang terendah urutannya, long double itu tertinggi. Arahnya gini maksudnya, float bisa nggak dirubah ke integer? Bisa-bisa saja, tapi pasti akan ada masalahnya apa? Contoh, 2,5 yang diambil hanyalah 2-nya, komanya nggak diambil. Ya, seperti itu tuh perubahannya. Integer bisa jadi float, ya kan? Misalnya 2 menjadi 2.0, demikian. Jadi harus hati-hati nanti dalam hal mengkonversi, karena konversi ini perlu jadi perhatian, betul-betul menjadi perhatian, ya. Karena nanti di akhir semester teman-teman akan saya suruh buat sebuah program sederhana tentang fisika dan matematika. Nanti kelompoknya kita bagi, mungkin dari kelompok presentasi ini kita bagi, ada rumus-rumus yang harus kalian buat, habis itu kalian bikinlah programnya. Sampai sini bisa dipahami? Ini sekedar untuk info saja, tapi masih lama kok, masih di UAS ya. Nah, teman-teman bisa dilihat ini contohnya nih kan, konversi 1 float data, ini 25. Nanti teman-teman bisa lihat tuh hasilnya kayak gimana. Ini contohnya nanti hasilnya. 25 kalau jadi kayak gini, kalau variable 2 tipe floatnya jadi kayak gini. Ya. Sedangkan kalau float dibagi ke integer jadinya kayak begini. Oke. Begitu saja untuk materi kuliah hari ini. Aku terima kasih banyak karena tidak terlalu banyak, cuma kata kuncinya adalah kembali lagi konversi tipe data ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Sebelum saya selesaikan, kira-kira ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, sudah cukup. Untuk laporan masih ada kebingungan? Tidak ada, Pak. Oke, Ali. Untuk saat ini belum, Pak. Oke, ya karena mungkin masih ada yang harus dikerjakan ya, Mas. Ingat, kalian harus dalam bentuk PDF. Satu lagi ingetin, kedua, jangan plagiat dengan temannya. Contoh di sini Rama misalnya sama Ali, ya boleh nggak kerja sama Pak? Boleh banget. Tapi pasti ada kalian bikin sebuah kata-kata itu pasti berbeda ya. Urutannya juga pasti berbeda kalau dilihat ya. Tolong. Oke, begitu saja teman-teman. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi nanti setelah saya stop recordnya, nanti tolong mahasiswa tersebut share ke saya sebagai editornya ya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.